Ya, selamat datang kembali ya di mata kuliah Teori Akuntansi. Hari ini 22 Februari 2022, serba 2 angkanya. Kita memasuki pertemuan ketiga ya. Saya sudah terima dan sudah baca-baca ya file PowerPoint yang adik sampaikan ya. Menarik sekali dan saya kira saya sudah tidak sabar untuk menyimak ya presentasi dari setiap kelompok. Mudah-mudahan lebih dari satu kelompok bisa tampil hari ini ya. Ya, mengingat sekarang adalah tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, saya persilahkan kelompok 3. Saya persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang sudah disiapkan ya. Terserah saya mau nunjuk kelompok berapa ya. Oke, kelompok 3 ayo. Pak, sudah bisa dimulai, Bapak. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tujuan pelaporan keuangan menurut FASB dan IASB. Oke. Pertama, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Sinta Widayanti dengan 3 digit NIM terakhir 080. Yang kedua ada saya sendiri, Dian Widyarini, dengan 3 digit NIM terakhir 150. Kemudian ada Tika Widianti dengan 3 digit NIM terakhir 171. Ada Wojriti dengan 3 digit NIM terakhir 176. Kemudian ada Lia Maya, 3 digit NIM terakhir 180. Ada Sri Yuristianti, 3 digit NIM terakhir 186. Kemudian ada Wangi Juliasih, 3 digit NIM terakhir 188. Dan yang terakhir ada Sagung Maswandari Dewi, 3 digit NIM terakhir 232. Adapun pokok pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama tujuan pelaporan keuangan menurut FASB, kemudian tujuan pelaporan keuangan menurut IASB, dan implementasi dari kedua materi tersebut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan menurut FASB. Tujuan pelaporan keuangan bagi suatu konstitusi merupakan landasan penting dalam suatu kerangka konseptual. Nah, dalam FASB, menurut FASB ada 3 landasan pikiran yang mendasari penyusunan tujuan laporan keuangan tersebut. Yang pertama ada konteks lingkungan tujuan pelaporan. Jadi, tujuan pelaporan keuangan itu ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial tempat di mana akuntansi itu diterapkan. Kemudian yang kedua ada karakteristik dan keterbatasan informasi, di mana tujuan pelaporan keuangan ini dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan tersebut. Kemudian landasan pikiran yang ketiga, fokus dan cakupan informasi, di mana tujuan laporan keuangan ini memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi yang disajikan akibat terlalu banyaknya pemakai laporan keuangan tersebut. Next. Nah, yang pertama kita akan bahas landasan pikiran yang pertama, yaitu konteks lingkungan tujuan pelaporan. Nah, FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan ini tidak dapat steril dari lingkungan penerapan pelaporan, yang artinya tujuan pelaporan keuangan ini akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan di mana akuntansi tersebut diterapkan, baik menurut baik atas lingkungan hukumnya, ekonomik, politis, maupun sosialnya. Nah, next. Kemudian yang kedua adalah landasan pikiran yang kedua adalah karakteristik dan keterbatasan informasi. Jadi dalam pelaporan keuangan tersebut, perusahaan atau
pelapor keuangan itu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari laporan keuangan itu harus lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, harus lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan atau approximation daripada hasil perhitungan yang pasti. Kemudian yang ketiga, sebagian besar dari laporan keuangan tersebut mencerminkan pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau secara historis. Kemudian yang keempat, laporan keuangan tersebut hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh yang mengambil keputusan tentang badan usaha tersebut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, penyediaan dan penggunaan laporan keuangan ini memerlukan melibatkan cost sehingga dalam mempertimbangkan tujuan pelaporan keuangannya itu kita juga harus memikirkan cost manfaat yang dapat membatasi pelaporan keuangan tersebut. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sinta Udayanti dengan 3 digit NIM terakhir 080 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fokus dan cakupan informasi, di mana FASB membatasi tujuan pelaporan keuangan untuk kepentingan pelaporan kepada pihak eksternal dalam bentuk pelaporan keuangan umum atau General Purpose External Financing Reporting, di mana FASB lebih mendasarkan tujuan pelaporan atas dasar tujuan kelompok dominan, dan dalam hal ini adalah investor dan kreditor. Di mana yang pertama yaitu tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang tidak mempunyai autoritas untuk menentukan atau akses untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan sehingga mereka harus menggantungkan diri pada informasi yang disampaikan oleh manajemen. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pelaporan keuangan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum atau kepentingan bersama dari berbagai pemakai informasi. Yang ketiga yaitu tujuan pelaporan keuangan berkaitan dengan penyediaan informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit yang bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Next. Selanjutnya yaitu isi tujuan pelaporan. 3 aspek landasan pikiran yaitu konteks lingkungan, keterbatasan, dan fokus pelaporan menjadi pertimbangan FASB untuk merumuskan tujuan pelaporan keuangan sebagai salah satu komponen kerangka konseptual, di mana ada 3 rumusan tujuan utama pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual FASB. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan sejenisnya yang rasional. Kemudian yang kedua yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor serta pemakai lain dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas pendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas pendatang dari penjualan, penembusan atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Next. Selanjutnya, FASB juga menjabarkan lebih lanjut posisi keuangan dan perubahannya dalam bentuk butir-butir informasi yang harus disajikan yang relevan dengan keputusan investasi dan kredit. Yang mana yang pertama yaitu terkait dengan economic resources, obligation, and owner's equity. Yang kedua yaitu enterprise performance and earnings. Yang ketiga yaitu liquidity, solvency, and fund flows. Yang keempat yaitu management stewardship and performance. Dan yang kelima yaitu management explanation and interpretation. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan lanjut ke rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adelia Maya akan menunjukkan presentasi mengenai teori di balik tujuan pelaporan FASB. Nah, secara ringkasnya bahwa FASB berasumsi informasi akuntansi mempengaruhi keputusan investasi para investor dan juga kreditor. Nah, dengan mekanisme pasar modal dan pasar bebas, evaluasi terhadap badan usaha secara keseluruhan itu tercermin dalam harga pasar sekuritas badan usaha. Nah, karena standar akuntansi menetapkan informasi dalam harga pasar apa yang harus diungkapkan, maka akuntansi mempunyai pengaruh ekonomi terhadap kemakmuran partisipasi melalui harga sekuritas. Nah, harga pasar saham tidak hanya berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang sahamnya, tapi juga terhadap alokasi sumber daya ekonomi perusahaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi negara. Nah, hal ini dapat terjadi karena harga sekuritas akan berpengaruh terhadap cost of capital, di mana dana yang dapat diperoleh dari perusahaan mengaruhi keputusan manajemen dalam efisiensi pengelolaan sumber daya fisik, keuangan, dan juga manusia. Next. Selanjutnya mengenai tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Nah, FASB berargumen bahwa karakteristik kedua kategori organisasi, yaitu organisasi bisnis dan juga non-bisnis, mengandung persamaan dan perbedaan, tapi tidak perlu disusun dua rangka konseptual terpisah untuk masing-masing kategori organisasi. Nah, dengan dimasukkannya tujuan pelaporan organisasi non-bisnis dalam satu kerangka konseptual, maka perbedaan-perbedaan dalam tujuan dapat dijadikan basis untuk mengidentifikasi pelaporan yang memerlukan pelakuan akuntansi khusus atau unik. Next. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu ciri-ciri organisasi non-bisnis, di mana yang pertama itu penerimaan sumber ekonomi yang cukup besar dari penyedia dana yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsional dengan sumber ekonomi yang diserahkan. Kemudian ciri yang kedua adalah tujuan operasi selain untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa adalah untuk mendatangkan laba atau setara laba. Dan yang ketiga, tidak terdapatnya hak kepemilikan dengan proporsi tertentu atau yang pasti yang dapat dijual, dipindah tangankan, atau ditarik, atau yang mengandung hak yuridis atas bagian dari sisa kekayaan dalam hal organisasi dilikuidasi atau dibubarkan. Next. Baik, sekian pemaparan material saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai tujuan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis. Sebelumnya terdapat dua tujuan, yakni yang pertama itu tujuan utama dan tujuan-tujuan spesifik. Untuk tujuan utama pelaporan keuangan organisasi non-bisnis ini adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Lalu untuk tujuan spesifik yang pertama yakni membantu para pengguna dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Lalu yang kedua, membantu para pengguna dalam menilai bagaimana para manajer organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusan dan aspek-aspek lain dalam kinerjanya. Lalu untuk tujuan spesifik yang ketiga, yakni menyediakan informasi tentang sumber daya, kewajiban, dan sumber daya aset bersih organisasi. Lalu yang keempat, menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode. Yang kelima, menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, serta tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Lalu untuk tujuan yang terakhir, menyediakan informasi yang harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi-interpretasi untuk membantu para pemakai memakai informasi keuangan yang disediakan. Baik, untuk materi kedua mengenai tujuan pelaporan keuangan menurut IASB akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan menurut IASB. Next. Nah, di pelaporan keuangan menurut IASB ini terdapat tujuan, yang dimana tujuan IASB ini sendiri itu untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna, yang dimana informasi itu diberikan dan nantinya akan dipilih berdasarkan kegunaannya. Nah, selanjutnya ada konsep laporan keuangan menurut IASB, di mana itu awalnya dikeluarkan oleh IASB pada tahun 1989, dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001 yang menyatakan terdapat 3 kerangka, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan laporan keuangan, yang kedua ada mengidentifikasi karakteristik kualitatif,
Yang ketiga ada mendefinisikan elemen dasar laporan keuangan dan konsep. Next. Halo, bisa di next. Baik, selanjutnya ada mengenai IA1 dan IA8, di mana IA1 ini menyajikan laporan keuangan. Kemudian di IA8 ini menyajikan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan menangani kesalahan dengan penyajian laporan keuangan, dan membuat reference untuk framework. Nah, di IA8 ini terdapat hierarki pernyataan akuntansi, yang di mana terdapat penilaian, yaitu terdapat 3, yaitu yang pertama ada persyaratan dan bimbingan, dalam standar dan interpretasi berurusan dengan masalah yang sama dan terkait. Kemudian ada definisi, yang dimana itu merupakan kriteria pengakuan dan pengukuran konsep untuk aset, kewajiban, penghasilan, dan beban pada framework tersebut. Kemudian ada pengembangan kerangka konseptual. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Tika Widianti dengan NIM akhir 171. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan FASB dan IASB. Yang pertama yaitu memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan. Kemudian persamaan yang kedua adalah FASB dan IASB ini sama-sama menolak pendekatan hierarki dan membatasi karakteristik kualitatif. Kemudian persamaan yang ketiga adalah sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam hal pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya adalah perbedaan FASB dan IASB. Yang pertama dilihat dari tujuan pelaporan keuangan. Nah, untuk FASB ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua investasi dan kredit, yang ketiga adalah memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan, serta menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan terhadap keduanya. Sedangkan tujuan pelaporan dari IASB ini adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti untuk investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, serta pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian perbedaan yang kedua dilihat dari aspek fokus utamanya. Fokus utama dari FASB ini adalah untuk berfokus pada pelaporan keuangan, sedangkan IASB ini berfokus pada laporan keuangannya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari aspek kualitas relevansi, di mana kualitas relevansi FASB ini untuk nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu. Sedangkan kualitas relevansi dari IASB ini untuk nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan materialitas. Kemudian dilihat dari aspek kualitas keandalannya, FASB ini bersifat komparabilitas, pemastian, ketepatan waktu, dan dimengerti. Kemudian sedangkan IASB ini untuk kesetiaan representasional dan verifiability dan netralitas. Sedangkan dilihat dari aspek pengukurannya, FASB ini memiliki dasar pengukuran dapat berupa harga atau nilai, yang keduanya mengenai kelayakan ekonomi dari item. Sedangkan untuk IASB ini dasar pengukurannya dapat berupa realitas nilai, tingkat kepercayaan, tindakan yang konsisten, keterpisahan dari komponen pendapatan dan biaya atau manfaat. Dan perbedaan yang terakhir dilihat dari segi materialitas. Untuk FASB, materialitas sebagai aspek relevansi dan bukan karakteristik kualitatif utama untuk informasi berguna. Sedangkan IASB itu menyimpulkan bahwa materialitas mempengaruhi relevansi dan representasi setiap dan karena itu merupakan kendala meresap pada pelaporan keuangan. Next. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wuriti akan melanjutkan presentasi mengenai contoh implementasi. Next. Penerapan IFRS di Indonesia. International Financial Reporting Standards atau IFRS merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Boards, di mana Indonesia mulai mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek atau perusahaan yang go public untuk menggunakan International Financial Reporting Standards dalam menyusun laporan keuangannya sejak tahun 2012. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi, sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi. Next. Adapun manfaat dari penerapan IFRS ini, yakni yang pertama, meningkatkan daya banding laporan keuangan, kemudian memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas dalam pasar modal internasional, yang ketiga, menghilangkan hambatan arus modal internasional. Dan yang keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional. Next. Dalam pengadopsian IFRS ini, ada dua strategi, yakni yang pertama ada Big Bang Strategy, di mana Big Bang Strategy ini ialah strategi dalam mengadopsi IFRS secara penuh tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini biasanya digunakan oleh negara-negara maju. Kemudian strategi yang kedua yakni gradual strategi, di mana mengadopsi IFRS secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti misalnya Indonesia. Next. Mengenai perbedaan SAK dan IFRS akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Wangi Juliasi akan melanjutkan presentasi di mana kami menyajikan terkait dengan perbedaan SAK dengan IFRS, di mana perbedaan yang pertama yaitu sumbernya, di mana PSAK bersumber penyajian laporan keuangannya berpedoman pada PSAK nomor 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan, sedangkan di IFRS berpedoman pada IAS 1 yaitu Presentation of Financial Statement. Kemudian pada neraca di PSAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar, kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Menurut IFRS, penyajian bukan aset lancar atau aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Kemudian untuk laporan kinerja keuangannya, di PSAK menyajikan laporan laba rugi, kemudian di IFRS menyajikan laporan laba rugi komprehensif. Kemudian untuk laporan laba ruginya, di PSAK sama seperti IFRS, tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Dan pada IFRS tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Pada PSAK, laporan arus kasnya sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Sedangkan pada IFRS posnya standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya yang menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Next. Nah, untuk pos luar biasa pada PSAK item pos luar biasa masih harus dilaporkan, sedangkan pada IFRS dilarang menggunakan pos luar biasa. Kemudian penyajian keuntungan dan kerugian yang diakui, pada PSAK diakui hanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Sedangkan pada IFRS menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Kemudian hasil presentasi perusahaan asosiasi pada PSAK secara khusus tidak memerlukan penunjukan hasil saham sesudah pajak, sedangkan pada IFRS menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak. Dan untuk pengungkapan signifikan tentang asosiasi dalam PSAK, pengungkapannya yang kurang dibandingkan dengan IFRS. Informasi yang signifikan, aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil yang tidak diperlukan. Sedangkan pada IFRS memberikan informasi yang rinci atau signifikan terkait dengan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan juga hasil. Dan yang terakhir yaitu pada perbedaan pada tanggung jawab laporan keuangan, di mana pada PSAK tanggung jawab laporan keuangannya itu ada pada
manajemen, sedangkan pada IFRS itu tidak diatur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atau selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3 ya, luar biasa sudah dibantu tadi memaparkan materi kuliah hari ini. Tapi kita ingin diskusi ya, yang banyak. Ya, jadi bukan hanya kelompok 3 yang memaparkan materi ya, komunikasi satu arah, tapi kita ingin diskusi. Ya, pertanyaan dari kelompok lain silakan. Ayo. Siapa yang ingin mempertanyakan isi atau materi dari kelompok 3 tadi? Sambil nunggu pertanyaan dari saya ya, saya penasaran ya, Dek, ya. Ngapain ya kita capek-capek buat laporan keuangan atau menyajikan laporan keuangan kalau kita sebagai akuntan atau manajemen perusahaan, kenapa ya? Apa alasan perusahaan harus atau merasa mereka wajib untuk menyampaikan informasi keuangan di laporan keuangan? Atau mengapa mereka melakukan pelaporan keuangan? Nah, itu pertanyaan titipan dari saya. Pertanyaan yang lain, ayo silakan dari kelompok lain. Ayo. Adik-adik dari kelompok lain nggak ada yang bertanya? Diancam ya sama kelompok 3 ya? Awas lo, apa lo gitu ya. Ayo. Atau sambil tunggu temannya, pertanyaan yang dari saya itu ya, pertanyaan yang paling mendasar. Ya, kenapa mesti membuat laporan keuangan atau mengapa melakukan pelaporan keuangan? Mohon izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya, menurut pendapat saya dan apa yang telah saya pelajari, tujuan dari suatu perusahaan membuat pelaporan keuangan itu, yang pertama itu sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada para manajemen dan juga stakeholder, terutama bagi perusahaan yang sudah go public, itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan sebagai pengungkapan bagaimana kinerja perusahaan kepada para investor agar nantinya para investor dapat mengambil keputusan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham mereka pada perusahaan yang bersangkutan, Bapak. Dan juga bagi pihak manajemen agar dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kinerja perusahaan atau apa yang harus dilakukan perusahaan ke depannya. Sekian jawaban dari saya, Bapak. Terima kasih. Ya, oke, saya tahan dulu. Adik-adik semuanya ya, ini termasuk semua, bukan cuma kelompok 3. Ada yang pernah membaca papernya Jensen and Mackling tahun 1976, paper zaman dulu, Theory of the Firm, ya, teori tentang perusahaan, Theory of the Firm, itu di Journal of Financial Economics. Itu paper yang spektakuler, jadi setelah itu mereka dikukuhkan menjadi orang penting ya, Jensen and Mackling. Mereka yang apa itu kemudian disebut-sebut sebagai perumus agency theory, ya, teori keagenan. Pernah membaca atau paling tidak pernah mendengar ada dosen yang menyebut teori keagenan, agency theory? Ya, bisa dihubungkan nggak teori yang adik pernah dengar itu atau pernah pahami, pernah dikasih tahu sama dosen di mata kuliah sebelumnya? Bisa nggak membawa teori itu ke materi hari ini, yaitu tujuan pelaporan keuangan? Ayo. Kelompok 3 atau kelompok yang lain silahkan ya, kita diskusi. Kalau bisa di-on-kan kameranya ya, biar rame ya diskusinya. Ayo. Izin menjawab, Bapak. Dian Widyarini ya, silahkan Dian. Baik, jadi sebelumnya ini sepengetahuan saya saja. Jadi
Setahu saya, teori keagenan itu merupakan teori mengenai hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal itu bisa pemilik perusahaan, kemudian ada kreditor, kemudian bisa juga dari pemerintah, dan agen itu adalah manajemen. Jadi inti dari teori keagenan itu adalah pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen. Nah, jadi untuk mempertanggungjawabkan pendelegasian tersebut, maka agen ini akan membuat laporan keuangan yang akan ditujukan kepada prinsipal, baik itu dari pemilik perusahaan atau biasa juga pemegang saham, kemudian pemerintah, dan juga kreditur. Sekian dari saya, Bapak. Ya, terus hubungannya, hubungan antara prinsipal sama agent. Terus bisa dibawa ke materi hari ini, kenapa akhirnya si agent itu harus menyampaikan laporan keuangan kepada si prinsipal? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena wewenang ini didelegasikan kepada agen, maka segala kegiatan di perusahaan itu dioperasikan oleh manajemen. Jadi untuk agar prinsipal ini mengetahui kegiatan di perusahaan atau mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut, maka agen akan membuat laporan keuangan bagi prinsipal. Ya. Sekian, Bapak. Oke, brilliant. Ya, jadi adik-adik yang lainnya ya. Jadi nanti bisa dibaca, nanti saya sampaikan papernya ya di WhatsApp group ya. Jensen and Meckling ini bercerita, tapi dengan cara ilmiah ya, bahwa pada dasarnya ada dua pihak, ada dua kelompok ya. Ada yang namanya principal, ada yang namanya agent. Prinsipal ini bahasa sederhana supaya semua bisa memahami dengan baik ya, nanti baca bukunya ya, baca papernya ya. Bahwa prinsipal itu adalah pihak yang memiliki dana. Ya, tadi disebutkan misalkan pemegang saham, pemilik perusahaan, ada orang yang kaya ya, punya duit ya. Nah, biasanya orang kaya itu nggak mau repot ya. Kalau orang kaya itu dia punya duit, dia punya modal, dia tunjuk orang yang bisa dia percaya ya. Dia tunjuk seseorang atau lebih sebagai agent ya, sebagai agen mereka yang bekerja untuk prinsipal. Mereka nunjuk orang yang pinter, yang bisa dipercaya untuk mengelola perusahaan, mengelola usahanya, mengelola duitnya, ya, demi kepentingan si yang punya duit. Ya, jadi prinsipal ngasih duit, bahasa sederhananya ngasih modal ke agent, agent diberikan kepercayaan, kewenangan tadi disebutkan itu ya, delegasi kewenangan untuk mengelola duitnya, ya, stewardship. Ya, kemarin kita bicara itu ya, stewardship. Jadi duitnya dikasih modal 100 juta, pokoknya si prinsipal titip pesan supaya duitnya nambah, modalnya bertambah. Ya, dibuat besar usahanya. Gitu, masuk akal ya. Jadi stewardship di sana. Kemudian si agent ya dikasih kepercayaan yang begitu besar, dia mengelola dana dari prinsipal, maka sebagai timbal baliknya harus ada akuntabilitas. Ya, jadi kalau saya gambar, nanti saya buatin materi, saya belum siapin ya. Bayangkan di sebelah sini adalah prinsipal, dan sebelah sini adalah agent, ya. Kemudian dikasih garis, si prinsipal ngasih modal, ngasih uang, aliran uang ke agent, ngasih modal ya. Kemudian si siapa ini agent sebagai timbal baliknya harus menunjukkan akuntabilitas, ya, pertanggungjawaban kepada si prinsipal, ya. Bahwa modalnya misalkan sudah bertambah. Jadi dia sudah melaksanakan fungsi stewardship tadi, ya. Nah, tapi dalam kenyataannya, gitu ya, hubungan ini tidak baik-baik saja, tidak semudah yang tadi. Lu gua kasih duit, terus si agent bilang ini pertanggungjawabannya, duit lu udah nambah. Ternyata tidak sederhana itu hubungannya ya. Di sana banyak trik dan intrik ya, seperti itu ya. Sehingga ada namanya agency cost, ya. Banyak dibahas di Jensen and Meckling, sangat menarik papernya ya. Singkat cerita bahwa si agent itu seringkali ya itu persoalan
asimetri informasi ya. Karena ya si prinsipal itu cuma ngasih duit, dan itu dia ada di luar perusahaan sebagai pihak eksternal ya. Dan dia tahu keadaan perusahaan itu hanya sebatas dari laporan yang dia terima, akuntabilitas dari agen itu gitu ya. Jadi kalau si agennya bilang, Pak Prinsipal, kita dapat laba 10 juta periode ini atau 100 juta periode ini. Ya dia percaya nggak percaya ya harus percaya gitu ya. Karena ada di luar perusahaan. Yang paling tahu keadaan perusahaan adalah si agen ini gitu ya. Entah dia melakukan manipulasi dalam artian yang negatif atau manipulasi tetapi masih dalam koridor standar akuntansi keuangan, semua itu hanya si agen dan Tuhan yang tahu gitu ya. Dan prinsipal hanya mengetahui keadaan perusahaan, memahami keadaan perusahaan dari laporan yang dia terima. Jadi persoalan yang pertama adalah persoalan asimetri informasi yang secara natural, secara alami memang karena pemisahan tadi itu ya, antara yang punya duit sama yang diberikan kepercayaan itu terpisah gitu ya. Jadi asimetri informasi. Jadi ada clash di sana antara prinsipal dan agent. Nah, untuk mengatasi asimetri informasi itu apa yang dilakukan? Supaya tidak terlalu timpang informasinya antara si agent sama prinsipal, ada yang tahu? Apa solusinya biasanya? Izin menjawab, Pak, menerbitkan laporan keuangan. Bagaimana? Tadi good corporate governance, menerapkan good corporate governance. Berikutnya ada lagi tadi. Izin menjawab, Pak. Ya, Isma, ya, silakan. Ya, jadi salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi itu adalah dengan menerbitkan laporan keuangan. Iya, jadi laporan keuangan sudah diterbitkan oleh agent, kemudian prinsipal membacanya, oke, dapat laba 10 juta atau 100 juta. Nah, terus tapi si agent ini kayaknya nggak segini deh kayaknya bisa lebih dari ini deh kayaknya. Kondisi ekonomi lagi bagus, kenapa kok cuma segini? Ada rasa nggak percaya. Asimetri informasi itu menyebabkan ada clash, ada ketidakpercayaan antara si prinsipal sama agent. Di satu pihak prinsipal, ya siapa itu yang bicara? Yoga, Pak. Yoga, nah audit ya. Tadi ada bilang good corporate governance diterapkan. Kemudian Ade Isma tadi menyebutkan solusinya buat laporan keuangan. Tetapi laporan keuangan itu katanya nggak dipercaya. Kemudian Yoga menyebutkan audit. Nah, gimana Adik Yoga? Kenapa itu bisa jadi solusi? Jadi karena di audit ini kan dia memeriksa kebenaran dalam laporan keuangan itu, Pak. Apakah dia sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan apakah dalam laporan keuangan yang telah dibuat ini ada kecurangan atau tidak, ataupun ada hal-hal yang sedikit menyimpang dari yang seharusnya dilakukan. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi salah satu solusinya, solusi terhadap asimetri informasi tadi itu untuk menjembataninya dibutuhkan pihak ketiga yang dianggap independen. Ya, jadi ada assurance services, ya, jasa untuk meyakinkan assurance services dari independent auditors, ya. Jadi si pihak prinsipal menginginkan laporan yang Anda berikan itu bukan hanya laporan keuangan yang Anda buat, Anda kompilasi, tetapi laporan keuangan yang sudah di-assured, yang sudah dijamin, yang sudah diberikan kepercayaan oleh independent auditors, ya. Jadi independent auditors menjamin bahwa laporan keuangannya yang dibuat oleh agent ini wajar, gitu ya, wajar tanpa pengecualian misalkan, ya, dan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian karena ditekan-tekan terus nih si agent ini kan nggak suka toh, ya. Di satu pihak katanya saya sebagai prinsipal percaya sama adik sebagai agent saya. Nih saya kasih kepercayaan, tolong ya buat besar usaha saya. Oke gitu ya. Tetapi di pihak lain setiap adik menunjukkan akuntabilitas, rasanya udah benar buat laporan, tapi saya tetap nggak percaya. Audit nggak percaya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kesel nggak kalau digitukan jadi agent? Kesel ya, by nature pasti kesel ya. Ngapain ya, katanya diberikan kepercayaan, tetapi dikasih laporan pertanggungjawaban nggak dipercaya, itu ya.
lebih percaya sama omongan auditor. Pasti ada kurang lebih seperti itu. Jadi lagi-lagi terjadi ketidakharmonisan ya dalam hubungan antara si punya uang sama yang mengelola uangnya. Nah, kemudian ada nggak kira-kira solusi dari keadaan tadi itu ya? Oke, ada audit ya, audit laporan keuangan. Terus si manajemen ini ditekan terus, akhirnya dia ngerasa nggak punya apa ya, rasa memiliki ya. Akhirnya dia seperti pembantu yang kayak tukang asuh lah ya, seperti itu stewardship itu ya. Jadi mengasuh, membesarkan, udah gede anaknya nggak diingetin kalau dia yang mengasuhnya gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Gimana nih kira-kira solusinya untuk mengatasi hubungan keagenan yang kurang harmonis tadi ini? Gimana, ayo? Izin berpendapat Bapak. Siapa ini? Yoga lagi ya, gimana deh Yoga? Jadi kalau menurut saya itu melihat permasalahan seperti tadi itu mungkin biar tidak si agen ini tidak merasa selalu diperbudak aja ataupun selalu dimanfaatkan saja seperti itu, meskipun sebenarnya dia udah bekerja dengan jelas. Mungkin dari perusahaannya kalau memang si agen ini berperan penting banget di perusahaan itu, bisa dari perusahaan itu memberikan sebuah reward berupa saham mungkin Pak kepada agen ini biar dia juga merasa memiliki dari perusahaan itu sendiri. Demikian Bapak. Ya. Jadi kalau adik merekrut agent ya, merekrut direktur ya untuk mengelola perusahaan adik, tetapi yang adik berikan adalah cuman modal adik, kemudian kepercayaan ya, delegasikan kewenangan. Kemudian adik tekan-tekan target ya, kasih target harus ini sekian miliar, harus dapat periode ini dan sebagainya. Kemudian begitu diberikan laporan, mereka memberikan laporan pertanggungjawaban, adik juga nggak percaya gitu ya. Nah, jadi agak sedikit ini ya, ada perasaan ada rasa saya ini cuma diperbudak ya, tadi katanya seperti itu ya, hanya dimanfaatkan itu kepintaran saya ya. Jadi supaya ada rasa memiliki perusahaan dan dia juga semangat membesarkan perusahaan, maka salah satu solusi yang ada di literatur adalah dengan memberikan sebagian porsi saham, pemegang saham itu kepada si agentnya. Jadi prinsipal itu bukan hanya dia yang memiliki perusahaan, tetapi juga agent juga memiliki perusahaan, tetapi tentu saja proporsional gitu ya, tidak sebesar si prinsipal itu gitu ya. Jadi prinsipal menyerahkan sebagian persen ya, persentase tertentu dari kepemilikan saham perusahaannya kepada si agent. Nah, sehingga si agent bisa ada rasa memiliki dan dia semangat untuk bekerja gitu ya, ada rasa dihargai gitu ya. Jadi seperti itu. Dalam praktiknya itu ada yang namanya ESOP gitu ya, ada yang namanya MESOP, tapi biasanya ESOP ya. ESOP ini bisa dalam konteks tadi Executive Stock Ownership Program atau Executive Stock Options Program. Jadi tergantung konteksnya ya. Kalau ESOP itu kepanjangannya adalah Executive Stock Ownership Program, jadi program kepemilikan saham perusahaan kepada eksekutif, kepada direksi, kepada agent tadi gitu ya. Jadi langsung dikasih, oke, hari ini saya kasih Anda sekian persen kepemilikan saham perusahaan. Senang ya. Langsung juga statusnya sebagai pemegang saham. Tapi tidak sebanyak si pemegang saham itu gitu ya. Jadi supaya ada rasa memiliki lah gitu ya. Jadi kalau harga pasar saham meningkat, dia senang direksinya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ada juga perspektif lain dari ESOP, yaitu Executive Stock Options Program. Ya, jadi stock option. Jadi yang diberikan bukan saham perusahaan, tetapi opsi saham perusahaan. Nah, itu namanya derivatif ya. Itu produk derivatif gitu ya. Jadi stock option program ini berarti si direksi itu diberikan opsi saham, yaitu hak untuk memiliki saham. Jadi boleh dieksekusi haknya. Kalau dia memang ingin memiliki saham perusahaan, dia eksekusi saham option itu sehingga dia bisa punya saham perusahaan. Kalau dia tidak mau mengeksekusi, ya tidak usah dieksekusi optionnya sehingga dia tidak memiliki saham perusahaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu porsi dari mata kuliah teori pasar modal ya. Adik-adik yang pernah belajar teori pasar modal, saya kira saya pernah menjelaskan ini ya tentang stock option. Ya. Ada call option,
ada put option. Dalam konteks ini, ESOP itu adalah yang call option-nya. Ya. Jadi eksekutif diberikan hak untuk memiliki saham perusahaan pada hari dan harga yang ditentukan saat ini untuk di masa yang akan datang dia eksekusi, gitu ya, kurang lebih. Oke, tapi tidak akan saya jelaskan secara teknis ya, karena itu porsi mata kuliah lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Agency theory itu sekali lagi itu menjelaskan hubungan antara principal dan agent, di mana si agent itu diharapkan melaksanakan fungsi stewardship tadi ya, mengelola dana yang yang kewenangannya sudah didelegasikan oleh prinsipal ya. Kemudian laporan keuangan atau pelaporan keuangan itu adalah bukti dari akuntabilitas si agent kepada si prinsipal. Nah, itu ya. Jadi seperti itu kalau kita bawa landasan ini ya. Maaf Pak, ke-mute. Sih ke-mute. Dari tadi ke-mute ya? Dari tadi ya? Baru ini semua. Oh wow, aduh ya. Ya semoga ini ya bisa baca ini gerakan bibir saya ya. Mohon maaf. Gini, oke. Tadi kita sudah bicara agency theory kurang lebih ya. Jadi si agent itu diberikan kewenangan untuk mengelola dana dari si prinsipal, gitu ya. Nah, kemudian dia menunjukkan akuntabilitas dengan cara menyiapkan laporan keuangan. Jadi landasan teori untuk topik hari ini adalah agency theory ya, yang bisa menjelaskan kenapa perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Ya dari perspektif agency theory, manajemen perusahaan adalah agent yang ditunjuk diberikan kepercayaan untuk melaksanakan fungsi stewardship gitu ya oleh prinsipal, dan pelaporan keuangan itu adalah akuntabilitasnya kepada si prinsipal. Kurang lebih seperti itu. Nah itu kalau konteksnya mungkin perseroan terbatas gitu ya. Nah kalau adik punya usaha kecil-kecilan, adik sebagai pemilik modalnya, kemudian adik juga belum bisa deh kayak nunjuk seseorang untuk mengelola usaha, adik juga sebagai pengelolanya. Jadi adik prinsipal, adik juga agennya. Nah dalam konteks seperti itu, perlukah adik membuat laporan keuangan? Seperti yang adik sudah pelajari di pengantar akuntansi misalkan yang sederhana. Perlu nggak kira-kira adik buat laporan keuangan? Buat laporan posisi keuangan, laporan apalagi itu, laba rugi, arus kas dan sebagainya. Perlukah? Silakan. Menurut saya tetap perlu dilakukan karena laporan keuangan itu bukan berfungsi hanya untuk sebagai pertanggungjawaban, namun melalui laporan keuangan itu perusahaan atau pihak manajemen pun bisa untuk mengambil keputusan untuk perusahaan tersebut ke depannya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Ya, untuk pengambilan keputusan internalnya. Tetapi mungkin laporan yang dibuat nggak mesti sama kompleksnya dengan laporan keuangan yang adik pelajari, yang adik lihat, misalkan laporan keuangan perseroan terbatas atau yang perusahaan go public yang disampaikan ke publik gitu ya. Jadi kompleksitasnya tentu saja berbeda. Jadi ada prinsip yang pernah kita pelajari minggu lalu, yaitu prinsip cost and benefit. Ya, keputusan untuk apakah saya sebaiknya perusahaan saya ini yang perusahaan pribadi ya, usaha dagang, adik pemiliknya, adik juga sebagai pengelolanya, tidak ada karyawan, adik sebagai karyawan, merangkap semuanya. Nah, perlukah saya membuat laporan keuangan? Gitu ya. Keputusan itu sangat dilandasi oleh pertimbangan cost and benefit, ya, prinsip biaya dan manfaat. Kalau manfaatnya dia rasa lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, ya, waktu dan biaya energi yang harus dikeluarkan untuk membuat laporan keuangan, sebaiknya jangan dibuat, gitu ya. Cukup dibuat mungkin catatan sederhana ya, pemasukan, pengeluaran, gitu ya. Nah itu catatan akuntansi atau pembukuan
yang tidak kompleks, gitu ya. Itu untuk keputusan internal, gitu ya. Melihat apakah periode ini saya untung atau rugi, gitu ya. Jadi untuk keperluan pribadi saja. Tetapi kalau misalkan usaha adik mendapatkan suntikan dana misalkan dari temannya, gitu ya, ada pemodal lain, atau adik dapat suntikan dana dalam bentuk kredit, gitu ya, ada pinjaman yang diberikan oleh bank atau dari koperasi, ada pihak eksternal lain lagi masuk. Nah, dari sana dengan pertimbangan cost and benefit, mungkin saja atau biasanya itu manfaat menyampaikan laporan keuangan lebih tinggi daripada biaya untuk menyampaikan laporan keuangan itu, gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah ada pihak eksternal yang masuk, entah itu pemodal lain atau kreditor, ya, adik minjam duit, usahanya minjam duit, nah itu biasanya ada apa itu? Ada kepentingan, ya, untuk membuat laporan keuangan, gitu ya, yang lebih kompleks, bukan hanya sekedar catatan kas masuk, kas keluar, gitu ya, tetapi mungkin lebih kompleks lagi, ya, melaporkan berapa aset usahanya dan sebagainya, gitu ya, yang sudah adik pelajari di pengantar akuntansi misalkan. Jadi seperti itu, ya. Nah, ketika ada pihak eksternal, misalkan kreditor atau pemodal lain, ya, itu biasanya manfaat untuk menyampaikan laporan keuangan dirasa lebih tinggi daripada biaya untuk membuat laporan keuangan itu, ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi disebut ada pelaporan keuangan, terus ada lagi menyebut laporan keuangan. Itu dua hal yang berbeda kan? Pelaporan dan laporan keuangan. Gimana? Kelompok 3 atau kelompok lain? Ayo kita diskusi. Dua hal yang sama atau berbeda dia? Pelaporan keuangan atau financial reporting, mungkin kalau dalam bahasa ininya textbooks berbahasa Inggrisnya. Tapi kalau laporan keuangan, financial statements. Dua hal yang samakah itu, financial reporting dan financial statements? Ayo. Izin menjawab, Bapak. Ya, siapa ini belum muncul namanya? Adelia. Adelia, ya, Adelia, silakan. Jadi menurut saya pelaporan keuangan dan juga laporan keuangan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi sesuai namanya laporan keuangan itu berarti statement, bisa dikatakan sebagai sebuah media penyampaian informasi tentang keuangan. Sedangkan kalau pelaporan keuangan itu kan financial reporting. Jadi kayak ada aspek-aspek lebih selain dari media informasi keuangan, seperti ada peraturan atau standar akuntansi keuangan ataupun entitas untuk melaporkan informasi keuangan tersebut. Sekian dari saya, Bapak. Iya, bagus ya. Jadi kalau financial statements itu mungkin padanan katanya di literatur bahasa Indonesia mungkin laporan keuangan, ya. Ada berapa saja laporan keuangan atau financial statements yang adik-adik kenal sejauh ini yang masih ingat pengantar akuntansi mungkin atau mata kuliah lain, atau mungkin kita pernah bahas tapi saya lupa ya. Pernah nggak di teori akuntansi kita sebut financial statements ada berapa? Atau yang adik-adik pahami selama ini? Ayo. Laporan keuangan meliputi apa saja? Oh, izin menjawab, Bapak. Iya, iya. Laporan Ya. keuangan. Iya. Iya, laporan keuangan. Dari yang saya pelajari, laporan keuangan itu yang pertama ada laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi. Sekarang namanya laporan laba rugi komprehensif, gitu ya. Ya, oke, enggak apa-apa. Laporan laba rugi. Laba rugi komprehensif. Lalu yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Oke, perubahan Lalu modal. yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan. Oke. Lalu yang keempat itu ada laporan arus kas. Iya. Dan yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Iya. Ya, betul sekali yang disampaikan tadi Riz itu seperti itu. Itu jenis-jenis laporan keuangan, financial statements, ya. Dan itu yang disiapkan, gitu ya, sebagai akuntabilitas. Nah, kemudian ada pelaporan keuangan. Tadi Adelia sudah menyatakan dengan cukup jelas bahwa pelaporan keuangan itu sebenarnya mencakup juga laporan keuangan, tetapi ditambah dengan informasi lain, ya, beyond financial statements tadi itu, gitu ya. Nah, jadi informasi lain itu yang mana saja. Nah, supaya paham apa bedanya financial statement sama financial reporting,
adik bisa unduh ya, download itu apa unduh ya, betul ya bahasa padanan katanya ya. Silahkan diunduh atau di download annual reports perusahaan manapun ya. Adik misalkan kenal dengan Aneka Tambang atau Unilever Indonesia, Bank Mandiri, apapun ya silahkan lah ya. Sambil jalan misalkan bisa dicek, masuk ke website perusahaan yang adik suka, itu yang adik kenal, yang familiar, kemudian cari biasanya di menunya mungkin beda-beda ya pastinya. Investor relations ya, biasanya masuk di sana, atau corporate reports atau apalah ya. Cari pokoknya annual reports. Silakan yang terbaru, biasakan yang tahun 2020. Nah, annual reports itu mencerminkan pelaporan keuangan ya. Contoh pelaporan keuangan seperti itu. Jadi di sana di dalamnya ada financial statements yang tadi sudah disebut oleh Riris, dan juga ada informasi lainnya ya. Di annual reports ada macam-macam informasinya ya. Ada sambutan dari direksi gitu ya. Kemudian ada mungkin financial performance, highlights on financial performance gitu misalkan, atau mungkin ada management discussion and analysis ya, dan segala macamnya. Jadi ada informasi lain-lain ya. Jadi ada highlight kinerja keuangan perusahaan di periode itu dibandingkan dengan periode lain, periode sebelumnya gitu ya. Kemudian ada management discussion and analysis, itu penting. Jadi manajemen itu mendiskusikan performance-nya, kemudian menceritakan apa yang akan dilakukan ke depannya dan sebagainya. Jadi segala macam informasi itu ditambah dengan laporan keuangan yang disebut Riris tadi, itu namanya pelaporan keuangan ya, financial reporting. Wujud financial reporting itu yang bisa dinikmati informasinya ya annual report itu. Ada juga laporan lain, misalkan prospektus gitu ya. Bayangkan kalau adik adalah PT tertutup yang ikut pasar modal di saya mungkin masih ingat, adik punya perusahaan PT yang masih tertutup, yang belum go public ya, misalkan namanya PT Angin Ribut gitu ya, dan sudah beroperasi katakanlah sudah 10 tahun, usahanya terus berkembang gitu ya. Nah, tapi adik ingin terus mengembangkannya gitu ya. Adik ingin dana yang lebih, di mana kreditor seperti bank sudah nggak sanggup lagi mendanai, karena adik perlu dananya sampai misalkan puluhan atau ratusan miliar gitu ya, yang bank di lokasi sekitar perusahaan itu nggak sanggup ya untuk mendanai kebesaran. Oke, kemudian pemegang saham PT Angin Ribut ini sepakat, kita ingin atau kita coba go public ya, melakukan IPO ya, istilahnya initial public offerings, menawarkan saham perusahaan untuk pertama kalinya di bursa efek ya, kepada publik, gitu ya, pada halayak ramai. Nah, untuk melakukan IPO itu laporannya itu publik itu kira-kira tahu nggak laporan keuangan perusahaan atau annual report perusahaan, pelaporan keuangan tadi, tahu nggak? Kalau mungkin zaman dulu belum ada website ya, belum ada teknologi internet segala macam, mungkin mereka kesulitan mendapatkan laporan keuangan atau annual report perusahaan ya. Tetapi sekarang perusahaan apapun bisa buat website, kalau ingin go public bisa menyajikannya di sana itu ya, sehingga orang yang ingin membeli saham IPO perusahaan adik itu bisa mengaksesnya. Tetapi yang disebut sebagai financial statements dan juga financial reporting tadi, annual report itu kan lebih banyak informasi yang sifatnya historis, ya enggak? Ya, historis. Satu, perusahaan yang rencana IPO itu biasanya belum banyak dikenal publik ya. Kemudian yang kedua, informasi keuangannya yang disajikan cenderung historis. Nah, terus si calon pemodal yang ingin membeli di saat IPO itu gimana dong mereka membuat keputusan ya. Jadi untuk melengkapi itu biasanya selain menyiapkan annual reports, financial statements yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terpercaya, mereka yang melakukan IPO PT Angin Ribut ini juga biasanya diwajibkan untuk membuat prospektus. Nah, di sana mereka mendiskusikan ya prospek perusahaan ke depannya ya. Setelah IPO
what's next gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada yang namanya laporan prospektus, dan laporan prospektus ini wujud dari financial reporting tadi. Jadi beyond financial statements, historical financial statements yang disebut rilis tadi. Gitu ya. Jadi annual reports, laporan prospektus, dan sebagainya ya, yang di luar tadi disebutkan laporan keuangan tadi itu merupakan wujud dari pelaporan keuangan. Nah, itu ya. Jadi ada informasi lainnya di sana. Bahkan sekarang ada yang namanya sustainability reports, ya. Ada integrated reports. Nah, itu sudah ada variasi-variasi yang bukan hanya bicara informasi keuangan, tetapi juga non keuangan. Nah, itu nanti porsi mata kuliah lain ya. Ada katakanlah mata kuliah apa itu akuntansi keberlanjutan. Saya kira itu porsinya dijelaskan ya. Jadi seperti itu. Nah, itu bedanya pelaporan dan laporan. Ya. Yang laporan itu statements, financial statements. Kalau yang pelaporan itu reporting, financial reporting, dan itu beyond financial reports. Tapi financial reports termasuk porsi kecil dari financial reporting. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian tadi kalau nggak salah ada di PowerPoint-nya ya, di slides yang nomor berapa itu. Di sana dibandingkan antara PSAK sama apa itu IFRS itu ya kalau nggak salah ya, IFRS ya. Saya kira mungkin itu nggak pas ya. Kalau mau membandingkan itu IFRS yang skupnya global internasional dengan SAK kalau di Indonesia, bukan PSAK ya. Jadi standarnya kalau yang berlaku global itu namanya International Financial Reporting Standards IFRS. Kalau di Indonesia SAK, mungkin SAK yang berbasis IFRS, mungkin lengkapnya seperti itu ya. SAK, Standar Akuntansi Keuangan ya. Kalau PSAK pembandingnya adalah IAS, International Accounting Standards. Ya, misalkan kalau ingin tahu aset tetap ya, fixed assets. Kalau di Indonesia PSAK 16. Itu bayangkan SAK itu seperti buku besar, buku yang bukan buku besar ledger gitu ya, buku yang sangat besar, tebal gitu ya. Di dalamnya itu kalau bisa dibilang kayak chapters gitu ya, bab-bab gitu ya. Bab 1 ngomongin apa, bab 2 ngomongin apa. Nah, di bab dalam tanda petik ya, bab 16 bahasa sederhana atau PSAK 16 itu tentang aset tetap. Dia bicara mengenai definisi aset tetap itu mencakup apa saja skupnya, kemudian bagaimana cara mengukurnya, bagaimana mengakuinya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, padanannya yang di global, tingkat global itu namanya IAS, ya, IAS, International Accounting Standards. Kalau tentang aset tetap itu sama juga, IAS 16 ya, 16. Tentang PPE ya, bukan fixed asset tetapi PPE, property plant equipment gitu ya. Tapi sebanding ya, kurang lebih ya. Jadi karena memang SAK di Indonesia tadinya mengadaptasi, kemudian lama-lama semakin terkonvergensi, ya, akhirnya hampir mirip 100% dengan International Accounting Standard 16. Dan juga yang lainnya juga seperti itu. Yang tadinya istilahnya kita mengadaptasi ya, hanya beberapa saja yang kita acu ya, tetapi lambat laun lama-lama semakin terkonvergensi gitu ya, hampir mirip 100% apa yang ada di IAS 16 dengan di PSAK 16. Kurang lebih seperti itu. Masukan dari saya ya. Jadi bukan apa itu tadi PSAK di tabel sebelah kirinya, kemudian IFRS-nya di sebelah kanannya. Gitu ya. Kalau mau membandingkan apple to apple, misalkan perbandingan antara isi PSAK 16 dengan IAS 16, nah, seperti apa misalkan. Sebaiknya seperti itu ya. Oke. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik adalah bahwa dulu, bahkan pada waktu saya tahun 2000 jadi mahasiswa akuntansi pertama kali, itu memang standar akuntansi kita itu lebih condong ke GAAP. Ada yang pernah mendengar istilah GAAP, GAAP gitu ya? Bukan merek baju ya, tapi GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Bahasa Indonesia apa ya? Prinsip akuntansi
yang berterima umum atau yang diterima oleh umum, saya nggak tahu padanan katanya, tapi GAAP itu Amerika punya. Intinya dulu memang di zaman itu, bahkan sebelum zaman saya sekolah, kuliah, itu memang kita lebih condong ke Amerika Serikat. FASB yang adik tadi sebut itu ya, Financial Accounting Standard Boards, itu FASB itu punyanya Amerika Serikat. Badan atau lembaga penyusun standar, itu non-profit organization ya, di Amerika Serikat yang membuat GAAP tadi itu, prinsip-prinsip yang berlaku, apa itu? Generally Accepted Accounting Principles, prinsip akuntansi yang diterima umum atau berterima umum, gitu ya. Kemudian ya karena kemudian ada itu FASB itu kalau nggak salah di tahun 1973 ya didirikan kalau nggak salah, seingat saya. Kemudian Inggris kemudian mulai apa itu memunculkan nyalinya untuk bersaing gitu ya, menguasai dunia dalam tanda petik ya, mempengaruhi dunia melalui akuntansi ya, standar akuntansi dengan organisasinya yang dikenal dengan IASB ya. Jadi tema hari ini kan apa itu? Tujuan pelaporan keuangan oleh IASB dan FASB. Jadi mengkontraskan antara versi Inggris dan versi Amerika, kurang lebih seperti itu ya pengaruhnya. Jadi yang Inggris itu IASB, International Accounting Standard Board. Apa itu? IASB itulah yang membuat IFRS yang kita kenal sekarang, International Financial Reporting Standards, ya, yang hampir semua negara atau kalau tidak terlalu optimis, yang banyak negara sudah mengadopsinya, gitu ya, supaya memiliki daya banding yang lebih tinggi antara biasanya di perusahaan multinasional, gitu ya. Jadi Unilever di Indonesia memiliki daya banding yang lebih tinggi jika laporan keuangannya dibandingkan dengan Unilever yang ada di mana, gitu ya. Jadi seperti itu. Karena menggunakan metode atau standar akuntansi yang sama, yaitu berlaku International Financial Reporting Standards. Gitu ya. Jadi IASB itu yang buat IFRS, kemudian FASB itu yang Amerika punya, itu yang buat GAAP tadi itu, yang apa itu mulai agak tenggelam gitu ya. Jadi memang kurang, yang FASB-nya memang kurang gini ya, inovatif gitu ya, kurang greget gitu ya di dalam terus mengembangkan standarnya gitu ya. Sedangkan Inggris melalui IASB itu memang dia apa ya, memang sangat-sangat aktif gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi IASB itu basisnya ada di London, FASB itu ada di Amerika. Saya nggak tahu di negara bagian mana ya, nanti bisa dicek ya. Oke, itu perbedaannya. Kemudian ya saya kira di apa itu di kelompok lain itu menjelaskan FASB itu seperti apa itu ya. Saya membenarkan ya. Jadi sebelum FASB di Amerika Serikat itu ada yang namanya lembaga lain yang namanya APB ya, Accounting Principles Board. Kemudian lebih baru lagi ada namanya CAP, Committee apa itu Accounting Procedure kalau nggak salah ya. Committee Accounting Procedure. Jadi dua lembaga yang kemudian apa istilahnya itu ya, dihapus, kemudian muncul FASB di Amerika Serikat. Tapi gaungnya tidak sekeras, se-ekstensif dari IASB gitu ya. Kalau IASB lembaga yang relatif baru tahun 2001 seingat saya ya, IASB itu sebelumnya itu ada yang namanya IASC. Ya mirip ya, cuman bukan board tapi komite ya. Jadi International Accounting Standard Committee, komite apa itu standar akuntansi yang internasional gitu ya. Jadi memang apa, ketika didirikan IASC dan juga IASB memang semangatnya itu adalah supaya berlaku seluruh internasional, ingin menguasai dunia, mempengaruhi dunia, ya kurang lebih seperti itu ya, semangatnya dia, gitu ya. Jadi seperti itu bedanya IASB dan FASB. Dan kalau fokus pada conceptual framework, memang berbeda ya. Gitu ya. Adik bisa atau nanti saya sampaikan ya. Sekarang pun adik bisa Google itu ya, conceptual framework apa itu FASB. Gitu ya. Saya kira yang terbarunya kalau nggak salah versi tahun 2006 seingat saya, atau mungkin di bawah itu.
Kemudian kalau yang apa itu conceptual framework dari IASB ya itu tahun 2018 ya revisi terakhirnya. Kalau nggak salah mereka juga membuka kesempatan untuk mendapatkan masukan dan mungkin nanti ada revisi atau mungkin sudah ada mungkin 2020 ini. Jadi memang sangat aktif seperti yang saya bilang ya. IASB ini memang lebih aktif terus merevisi gitu ya, mengembangkan standarnya. Kalau FASB agak sedikit ini ya, kurang fokus kali ya, kurang pendanaan atau apa ya. Jadi memang agak sedikit terbelakang, tertinggal ya. Sehingga memang kalau dulu Indonesia standar akuntansinya lebih condong ke Amerika, kemudian lama-lama dan termasuk sekarang lebih condong ke Inggris gitu ya, yang IASB, ya. International Financial Reporting Standard. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti adik bisa cek ya, FASB conceptual framework-nya seperti apa, gambarnya, modelnya, yang IASB seperti apa ya. Tetapi untuk yang tujuan pelaporan keuangan itu mirip-mirip ya, redaksi kalimatnya ya mirip-mirip lah ya. Mereka kurang lebih sepakat bahwa tujuan pelaporan keuangan itu adalah seperti ini ya. Nanti saya tunjukkan. Mereka mirip-mirip sepakat. Tetapi yang biasanya membedakan ini adalah tentang karakteristik kualitatif ya, karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Versi FASB berbeda dengan versi IASB. Beberapa poinnya sama tetapi apa ya, meletakkannya itu berbeda gitu ya. Mengelompokkannya berbeda seperti relevance, kemudian timeliness dan sebagainya. Itu berbeda perspektifnya. Saya kira nanti di pertemuan kapan kita akan bicara karakteristik kualitatifnya ya. Khusus untuk yang tujuan pelaporan keuangan, mungkin saya bisa tunjukkan. Saya kira adik juga sudah terima ini ya. Yang ini yang versi apa ini IASB-nya ya. Ini yang versi 2018. Saya ingat saya ini yang terbaru. Tapi mungkin dicek ya, siapa tahu sudah ada revisi yang lebih baru lagi ya. Ya, tujuan atau objektif pelaporan keuangan, objective of financial reporting adalah seperti ini ya. To provide financial information that is useful to users in making decisions. Nah, itu ya kata kuncinya. Relating to providing resources to the entity. Jadi tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan ya, yang non keuangan itu nanti ada di laporan keberlanjutan, laporan apa integrated reporting yang tadi saya sebut ya. Jadi financial reporting memang beratnya condongnya di penyediaan informasi keuangan. Untuk apa menyediakan informasi keuangan? Untuk menyediakan informasi yang berguna, bermanfaat kepada pemakai supaya mereka bisa membuat keputusan ya terkait dengan resources ya yang disediakan oleh atau dikelola oleh entitas ya, oleh perusahaan ini gitu ya. Nah, jenis-jenis keputusan apa yang bisa dibuat oleh users tadi ya. Di sini ada 3 kelompok ya. Dan semuanya itu erat kaitannya dengan capital holders decision making ya. Pembuatan keputusan oleh capital holders, oleh creditors, oleh equity investors atau oleh stockholders ya, pemegang saham. Seperti keputusan membeli, menjual, memegang atau mempertahankan saham ya yang dimilikinya itu ya, saham perusahaan yang dimilikinya atau menyediakan atau membeli atau menjual atau memegang obligasi perusahaan ya, contohnya seperti ya. Jadi instrumen yang bersifat ekuitas maupun instrumen yang bersifat liabilitas. Kemudian yang kedua di sampingnya itu ada providing or settling loans ya, or other forms of credit. Jadi kreditor seperti bank bisa buat keputusan kasih nggak ya, kasih nggak ya pinjaman ini ke perusahaan, jadi kasih loan apa enggak, ya, atau mungkin supplier lain membuat keputusan kasih nggak ya dia ngambil barang ke kita tapi ngutang gitu ya. Nah, itu yang maksudnya other forms of credit gitu ya. Jadi kreditor dalam konteks bank misalkan buat keputusan kasih nggak ya pinjaman ini ke perusahaan ini. Kalau supplier kasih nggak ya ini perusahaan ngambil barang tetapi bayarnya belakangan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian keputusan berikutnya voting. Nah, ini ya kalau
kalau adik atau institusi lain membeli saham perusahaan, maka dia punya hak suara ya, terutama kalau dia sahamnya saham biasa ya, common stocks. Jadi manfaat kita memiliki common stock perusahaan adalah kita memiliki apa istilahnya itu, hak suara ya, voting rights gitu ya. Atau ya dengan memiliki saham proporsi tertentu itu kita kemungkinan besar bisa mempengaruhi, misalkan kalau 20% atau lebih, kita bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat di RUPS. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu decision making yang apa itu bisa difasilitasi oleh informasi keuangan ya dari financial reporting. Oke. Nah, supaya bisa membuat keputusan tadi itu yang 3 poin itu, maka pengguna laporan keuangan itu harus memiliki akses terhadap informasi prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana selama ini perusahaan memanage usahanya ya, tentang stewardship tadi itu ya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun memang di pelaporan keuangan itu tidak banyak informasi tentang prospek ya, tidak selengkap laporan prospektus yang tadi saya sempat singgung ya, ketika perusahaan melakukan IPO. Tetapi ada beberapa section di annual reports misalnya sebagai proxy dari financial reporting itu ada yang sifatnya informasi yang forward looking information ya, informasi yang bicara ke depan, prospek ya. Contohnya itu kalau ada biasanya ada section Management Discussion and Analysis ya, MD&A. Biasanya di sana manajemen itu bercerita misalkan perusahaan berencana membagi dividen 3 tahun berturut-turut ke depan gitu ya, dan sebagainya, atau perusahaan tidak lagi membagi dividen tetapi menggunakan porsi labanya untuk ditahan kemudian untuk melakukan ekspansi dan sebagainya. Jadi semua itu didiskusikan ya di MD&A istilahnya, Management Discussion and Analysis. Atau mungkin ada di section yang lain ya, tergantung dari gimana perusahaan membuat format annual report-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang porsi untuk bicara prospek memang tidak terlalu banyak di pelaporan keuangan. Yang adanya biasanya di prospektus gitu ya. Yang banyak itu porsi ya bagaimana perusahaan selama ini mengelola usahanya gitu ya. Tentang current financial performance yang biasanya banyak dibicarakan. Okay. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ya untuk membuat keputusan bisa membuat assessment, informasi apa yang diperlukan. Nah, tentang informasi tentang yang ada 2 poin di bawah itu. Ya, jadi kurang lebih tujuan pelaporan keuangan seperti ini ya. Apa istilahnya framework-nya. Ya, jadi ini yang harus dipahami ya. Dan ini adalah versi dari IASB ya. Ada yang versi FASB kurang lebih sama juga ya. Tapi redaksi kalimatnya sedikit lebih panjang ya ketimbang yang ada di IASB. Tapi mirip-mirip. Singkat cerita, pengguna yang dimaksud itu adalah lebih banyak yang sifatnya capital holders ya. Jadi seperti pemegang saham, kreditors ya. Ada juga suppliers gitu ya. Kayak tadi keputusannya kasih nggak ya dia ngutang ngambil barang ke kita tapi ngutang gitu ya. Jadi seperti itu capital holders. Ya, sementara pengguna informasi sustainability reports itu mata kuliah lain itu sifatnya lebih luas lagi beyond capital holders ya, termasuk local communities, government, apalagi itu dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang IASB ini karakteristik kualitatifnya seperti ini ya. Kalau FASB beda. Beberapa itemnya comparability, verifiability, timeliness, understandability itu ada, relevance itu ada di FASB juga, tetapi bagaimana dia mendesain, mengelompokkan ini masuk kemana dan sebagainya itu ada perbedaan. Nah, kurang lebih seperti itu, ada perbedaan. Jadi kalau nanti adik mau bercerita bedanya karakteristik perbedaan conceptual framework antara IASB dan FASB, mungkin adik bicara banyak di karakteristik kualitatif ini, ya. Oke, jadi seperti itu.
Ya, nanti tambahan materi nanti saya sampaikan ke WhatsApp grupnya ya. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah pertemuan ini adalah yang objective of financial reporting. Yang skupnya kurang lebih seputar ini ya, yang sudah tadi kita diskusikan dan kelompok 3 tadi presentasikan ya. Oke, saya persilahkan kelompok lain untuk bertanya. Tadi lebih banyak saya bicara, saya ingin diskusinya adalah dari adik untuk adik ya. Pancingan dari saya kira sudah lumayan banyak dan ada tambahan-tambahan sedikit tadi pengetahuan. Sekarang coba kelompok lain, ayo masih ada waktu, silakan dimanfaatkan waktunya. Apa tadi dari presentasinya mungkin agak kurang paham atau kurang serak, tidak sependapat, silakan didiskusikan. Ayo supaya bermanfaat kuliahnya. Ayo silakan. Kok sepi? Ayo gimana? Kelompok lain gimana? Sependapat dengan kelompok 3? Kok nggak seru? Ayo dong. Ditanya-tanya kelompok 3. Sudah saya lihat kelompok 3 PowerPoint. Silakan sambil menunggu. Mungkin kalau nggak ada yang nanya, saya nanya ya. Saya share ini yang ingin saya tanyakan. Share. Saya mau bertanya ini. Nah ini. Ini kan tadi dijelaskan yang ini ya. Ini PowerPoint-nya adik ya. Yang teori dibalik tujuan pelaporan FASB ini ya. Ini maksudnya gimana nih? Harga pasar saham, kemudian alokasi sumber daya ekonomi negara, perusahaan. Ini maksudnya gimana? Emang gimana ceritanya harga pasar saham hubungannya dengan alokasi sumber daya ekonomi negara? Ya? Gimana nih ceritanya? Minta klarifikasi, bukan menyalahkan ya, minta klarifikasi supaya clear statement ini. Sambil menunggu jawaban kelompok 3, mungkin kelompok lain juga apa tadi yang dipresentasikan, apa yang tidak sependapat atau perlu klarifikasi bisa ditanyakan ya, kita diskusi sekarang. Gimana dek kelompok 3, bisa di-clearkan ini maksudnya apa ya? Mungkin tadi saya ada kelewatan menyimaknya. Kalau di atasnya grafiknya ya, apa gambarnya, informasi akuntansi, kemudian tanda panah, keputusan investasi itu masuk akal ya. Jadi informasi keuangan tadi bisa digunakan untuk membuat keputusan yang kayak tadi itu ya. Jadi nggak ya berinvestasi di perusahaan ini, beli nggak ya sahamnya, nah, masuk akal. Nah ini cuman harga pasar saham, kemudian di sampingnya ada 3 apa ini istilahnya, 3 baris. Oke, kemudian kemakmuran, alokasi sumber daya ekonomi perusahaan, alokasi sumber daya ekonomi negara. Yang negara ini mungkin dulu pertama coba disampaikan. Mohon izin menjawab, Bapak. Iya. Jadi untuk penjelasan mengenai harga saham, lalu di samping ada kemakmuran, alokasi sumber daya ekonomi perusahaan dan ekonomi negara itu ada di kotak di bawahnya itu, Bapak. Yang dimana harga saham mohon maaf Pak, yang dimana harga sekuritas akan berpengaruh terhadap cost of capital, yang dimana cost of capital ini merupakan dana yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Lalu cost of capital ini nantinya akan mempengaruhi suatu keputusan manajemen atau keputusan perusahaan dalam efisiensi pengelolaan sumber daya fisik, keuangan, dan manusia. Yang dimana jika banyak perusahaan pada suatu negara melakukan keputusan manajemen dalam lingkup yang besar ini, nantinya akan mempengaruhi ekonomi negara secara luas, Bapak. Oke, jadi kemakmuran di sini kemakmuran
Kemakmuran Um, bagi perusahaan dan juga negara. Oke, ya, mungkin adik bicara pertama harga pasar saham individual perusahaan, kemudian bicara secara agregat, ya. Kalau secara agregat mungkin bisa tercermin dari IHSG, ya, indeks harga saham gabungan, ya. Kalau IHSG-nya menghijau, itu berarti banyak harga pasar saham yang naik harganya di saat itu, ya, di saat itu. Sehingga itu merupakan apa itu indikator agregat ekonomi nasional itu sedang membaik kalau IHSG-nya menghijau, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, masuk akal. Oke, terima kasih sudah diklarifikasi, ya. Tadi ada ya saya apa itu, ya, sebentar. Tadi agak kelewat tadi pas ada presentasi. Nah, ini ya perbedaan FASB, IASB. Ya, tadi mungkin saya miss beberapa poin, tetapi tadi saya sudah kasih tambahan, ya. Yang membedakannya mungkin ada tambahannya kayak tadi, IASB berdiri, FASB memang lebih tua usianya dibandingkan IASB. FASB kalau nggak salah tahun 70-an, 73 atau berapa. IASB itu relatif baru tahun 2001, tapi sebelumnya ada IASC, ya, komite. Kemudian IASB basisnya di Inggris, FASB basisnya di Amerika Serikat, IASB yang buat IFRS yang banyak negara mengadopsinya, FASB itu menghasilkan GAAP yang lama-lama mulai tenggelam, gitu, ya, Generally Accepted Accounting Principles dan sebagainya. Tadi sudah kita banyak bahas itu. Ya, IFRS Indonesia ini produknya IASB, betul. Oke, adopsi, ya, termasuk Indonesia. Nah, ini SAK dibandingkan dengan SAK dengan IFRS, ya, tapi ini kok PSAK, ya. Kalau memang membandingkan PSAK, ya, misalkan membandingkan yang relevan PSAK 16 dengan IAS 16 yang berbicara tentang aset tetap misalkan. Tapi kalau ini baiknya kalau secara umum berarti ya SAK dibandingkan dengan IFRS. Tapi saya kira ini mungkin saya nggak tahu adik ngambil referensi yang tahun berapa, ya. Ini di saat kita mungkin masih mengadaptasi, ya, belum masih di awal-awal. Pada waktu awal-awal kita melakukan konvergensi dengan IFRS, memang kita memutuskan untuk mengadaptasi, ya. Tidak banyak poin-poin di IAS yang kita masukkan di SAK. Tetapi kemudian lambat laun kita sepakat dengan apa yang ditetapkan oleh IAS itu, ya. IAS tentang aset tetap akhirnya mirip sama, hampir sama, ya. IAS mana lagi, gitu, ya. Oke, jadi ini mungkin masih lama literaturnya. Misalkan ini laporan laba rugi, sekarang kita juga sama-sama dengan IFRS menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif dan sebagainya. Oke, tadi saya ada satu hal, ya, tapi saya nyatatnya nggak full. Sebentar saya cari-cari, ada kata atau kalimat yang ingin saya tanyakan. Lewatan saya tadi. Sambil menunggu ini, mungkin adik-adik dari kelompok lain masa nggak ada yang nanya sih? Saya ingin dari adik untuk adik ini, bukan untuk saya. Ayo dong. Nah, ini maksudnya apa ini, ya? Ini ya, ini nih. Sepertinya ini yang ingin saya tanyakan tadi. Karakteristik dan keterbatasan informasi. Ini maksudnya apa? Approximation ini. Lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Gimana tuh ceritanya? Berarti laporan keuangan itu merupakan produk yang merupakan approximation, kira-kira, bukan sesuatu yang pasti. Maksudnya seperti itu. Kas disajikan di laporan posisi keuangan 1 miliar. Itu kas kira-kira 1 miliar. Itu maksudnya bukan sesuatu yang pasti. Gimana nih ceritanya?
Ayo, kelompok 3 mungkin bisa mengklarifikasi. Baik, Pak. Jadi sebenarnya ini kan keterbatasan informasinya. Kemudian yang ini itu kalau menurut saya ini tuh sebenarnya kualitatif, Bapak. Maksudnya laporan keuangan seharusnya lebih ke hasil perhitungan yang pasti dibandingkan dengan hanya sekadar pendekatan seperti itu, Bapak. Yang oke, karakteristik informasi yang nomor 1 masuk akal ya, terkait dengan badan usaha perusahaan daripada dengan industri ya. Ya ini adalah laporan perusahaan PT X. Ya laporan keuangan itu harusnya sesuatu yang mencerminkan kondisi keuangan PT X, bukan kondisi keuangan industri di mana PT X itu beroperasi, kan itu masuk akal yang nomor 1 ya. Nah, jadi nanti kita bicara true and fair value gitu ya, kayak di akhir-akhir pertemuan ya. Bapak, Ya. izin, kalau menurut saya dari sumber ini, dari sepemahaman saya itu lebih ke lebih informatif dibandingkan sekedar hanya perhitungan hasil angkanya, mungkin begitu, Bapak. Lebih ke informasi kuantitatif dibandingkan angkanya, begitu. Informasi kuantitatif lebih penting daripada angkanya. Maksudnya angka itu kan sesuatu. Misalkan gini, Adik ingin melaporkan, PT X ingin melaporkan aset tetap, misalkan kendaraan, gitu ya. Kendaraan nilai bukunya berapa misalkan 1 miliar total kendaraannya, nilai buku ya. Jadi kendaraan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan kan gitu. Nah, itu gimana tuh dari statement nomor 2 ini? Lebih merupakan informasi, jadi informasi keuangan tentang aset tetap itu merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan, approximation, daripada hasil perhitungan yang pasti. Berarti angka misalkan tadi berapa tadi saya bilang 1 miliar aset tetap kendaraan itu berarti masih approximation ya, kira-kira, bukan sesuatu yang pasti angkanya. Apakah seperti itu? Tapi kalau bicara reliability, Bapak izin berpendapat Bapak. Ya, oke, dibantu nih sama Dek Yoga. Dek Yoga kelompok 3 juga atau gimana? Kelompok 4, Pak. Oke, ya nanti kelompok 3 juga mungkin bisa klarifikasi. Kelompok 4 ini silakan Dek Yoga. Jadi kalau menurut saya dari statement yang ada di layar, mungkin itu maksudnya kan seperti sebelumnya itu Bapak sempat menjelaskan bahwa dalam laporan keuangan itu atau suatu perusahaan itu kan biasanya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Bapak. Bisa saja metode yang digunakan misalnya seperti penyusutan yang pertama mungkin kita menggunakan dengan yang presentasinya tetap seperti itu Pak. Itu kan mungkin antara penyusutan tahun pertama dengan tahun yang sebelumnya, yang tahun ke-5 misalkan berbeda Pak, tapi itu sama ditetapkan, mungkin seperti itu maksudnya Pak, sehingga bersifat tidak pasti yang lebih bersifat pendekatan mungkin Pak. Seperti itu mungkin maksudnya Pak. Ya, yang nomor 2 ini ada benarnya dalam artian mungkin redaksi kalimatnya ya. Memang informasi di laporan keuangan itu adalah merupakan informasi cenderung informasi kuantitatif ya. Ada angkanya, tetapi informasi kualitatif juga ada, misalkan di catatan atas laporan keuangan ya. Tapi memang lebih condong ke informasi kuantitatif kalau laporan keuangan ya. Nah, yang bersifat pendekatan yang ini mungkin agak sedikit membingungkan daripada hasil perhitungan yang pasti. Saya kira ini membingungkan. Tapi mungkin bisa sedikit dirubah redaksi kalimatnya, bahwa merupakan informasi kuantitatif atau informasi keuangan yang dilandasi oleh estimasi dan judgment, mungkin bisa seperti itu ya. Daripada menggunakan istilah approximation. Approximation itu berarti approximately berarti kira-kira gitu ya. Sekitar, kurang lebih segitu ya. Sekitar sekian. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin melaporkan aset tetap kendaraan 1 miliar, kalau ditulis di sini approximation berarti kendaraan kira-kira 1 miliar. Waduh gitu ya. Kira-kira 1 miliar berarti bisa jadi 1 miliar lebih 100 juta gitu ya. 1,1 miliar itu kan sekitar juga ya. Jadi reliabilitas laporan keuangan jadi sangat rendah gitu ya. Saya kira mungkin lebih tepatnya informasi laporan keuangan merupakan informasi kuantitatif atau informasi keuangan yang didasari oleh estimasi dan judgment. Jadi
perusahaan PTX melaporkan 100 juta rupiah, 1 miliar total kendaraannya, nilai buku kendaraannya. Nah, itu adalah didasarkan atas estimasi dan judgment. Informasi tentang estimasi dan judgment biasanya bisa di cross-check di catatan atas laporan keuangan terkait item yang dilaporkan itu. Ya, kendaraan, cari di catatan atas laporan keuangan kendaraan. Di sana biasanya perusahaan menyajikan historisnya ya, kendaraan A, B, C, D, tanggal diperolehnya kapan, apalagi itu harga perolehannya berapa. Nah, estimasi apa itu masa manfaat dari kendaraan itu berapa tahun, gitu ya. Judgment. Nah, judgment itu metode penyusutan yang dipilih apa? Kenapa itu dipilih? Nah, itu judgmentnya. Oh, kendaraan ini pakai garis lurus. Nah, judgmentnya karena apa? Oh, yang ini metodenya apa itu declining balance method atau double declining balance method. Nah, kenapa aset tetap A, B disusutkan dengan garis lurus, sedangkan CD disusutkan dengan saldo menurun atau declining balance method. Nah, itu ada judgment-nya, ada pengungkapannya di sana. Alasannya apa, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ada informasi keuangan yang blek, angkanya sekian, kendaraan angkanya 1 miliar, ya, nilai bukunya. Nah, itu informasi keuangan yang oke, gitu ya. Orang sudah tahu, oke, kendaraan sekian. Tetapi informasi lebih lanjutnya itu adalah penjelasan mengenai estimasi dan judgment apa yang diputuskan oleh perusahaan sehingga bisa menyajikan kendaraan 1 miliar tadi itu. Ya, itu adanya di catatan atas laporan keuangan. Saya kira ini masalah redaksi kalimat. Saya paham maksudnya, tetapi mungkin ketika diartikulasi dengan istilah pendekatan atau approximation jadi agak berubah maknanya itu ya. Tapi kalau ditulis merupakan informasi kuantitatif atau keuangan yang didasari atas estimasi dan judgment, mungkin bisa diterima ya, seperti tadi ilustrasi kasusnya tadi itu ya. Oke. Baik, jadi Bapak. Terima kasih masukannya. Iya, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Oke, nomor 3, sebagian besar mencerminkan pengaruh transaksi dan kejadian terjadi ya, historis ya. Jadi apa yang sudah terjadi kemudian dicatat, dilaporkan, itu yang ada di informasi keuangan kecenderungannya. Untuk bisa melakukan proyeksi ke depan, maka si pengguna laporan keuangan harus melakukan analisis ya, rasio keuangan, dan itu rasio historis, dan kemudian dia menambahkan informasi yang ada di misalkan management discussion and analysis atau di laporan lainnya itu ya, itu mereka bisa melakukan proyeksi gitu ya. Hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh orang yang mengambil salah satu ya. Jadi ini bukan satu-satunya, tetapi merupakan salah satu sumber informasi ya. Nah, kayak tadi saya bilang, laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Tapi untuk bisa membuat keputusan, dia membutuhkan informasi lain yang ada di pelaporan keuangan tadi itu ya. Ada management discussion and analysis. Mungkin kalau perusahaan ada prospektus, dicari di sana informasinya sehingga dia bisa melakukan proyeksi, membuat keputusan di masa yang akan datang. Penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan cost, sehingga pertimbangan cost manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Ya, pertimbangan cost and benefit tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi kalau perusahaan selama ini membuat laporan keuangan setahun sekali, kemudian kalau misalkan buat keputusan gimana kalau semi-annually, gimana kalau quarterly dan sebagainya, pertimbangannya cost and benefit-nya, ya, penyediaan laporan keuangan. Ya. Mungkin bicara soal cost, sama nggak kira-kira cost sama expense? Ayo, pengetahuan. Mungkin nanti ini di elemen laporan keuangan ya, nanti di pertemuan keberapa kita bicara elemen laporan keuangan, ada di ini conceptual framework. Jadi mulai dari pertemuan sekarang sampai ke belakang nanti itu nanti ke depan maksudnya itu adalah bicara soal visi dari conceptual framework. Yang sekarang conceptual framework yang pertama itu ya, tentang tujuan pelaporan keuangan. Mungkin berikutnya tentang karakteristik kualitatif, kemudian kapan lagi kita bicara elemen laporan keuangan. Nah, apa bedanya cost sama expense? Ayo, ada yang tahu nggak? Mungkin di pelajaran akuntansi biaya mungkin, atau akuntansi manajemen, atau pelajaran mana? Kira-kira pemahaman adik sampai dengan saat ini gimana? Apa ya bedanya cost sama expense? Ataukah mereka sama sebenarnya? Nah, ini kebetulan sini ada tulisan cost.
Kira-kira cost sama expense itu sama atau beda? Ayo, gimana? Izin menjawab, Pak. Tadius, ayo silakan Dek Tadius. Nah, cost tuh lebih kepada biaya produksi suatu barang barang yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan expense tuh ya lebih ke pengeluaran bulanan supaya perusahaannya bisa tetap berjalan, seperti air, seperti listrik, air, dan lain-lain. Ya, oke. Berarti kalau ini, misalkan kalau perusahaan bayar gaji karyawan, pengeluaran itu sebaiknya ditulis sebagai apa itu? Salary cost atau salary expense? Izin menjawab, Pak. Ya, Expense, Pak. Karena expense. Karena itu bersifat bulanan, sama halnya seperti air dan listrik tuh kan sifatnya bulanan juga. Sedangkan di cost, kalau mau jenisnya cost tuh ada kayak kalau nggak salah namanya biaya, maaf saya nggak lupa namanya, biaya overhead cost. Bukan, apa maksudnya? Menurut saya masih termasuk gaji itu masih termasuk expense karena masih bentuknya bulanan, karena expense itu bisa didefinisikan seperti yang sudah something that belong to business tax and balance sheet, yang tergolong pada saya coba baca ya. Iya, enggak apa-apa. Cost to the estimate amount that people pay or spend to shop for something. Sedangkan untuk expenditure atau expense adalah yang dikeluarkan untuk spesifik untuk untuk tetap berjalan usahanya, Pak. Itu aja. Iya. Jadi kalau suara saya mute nggak nih? Oh nggak ya. Jadi kalau adik baca elemen laporan keuangan ya di IAS 16 atau IAS 38 itu, nanti kita ngomongin itu ya. Ini saya tulis di kolom chatnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Cost itu seperti itu. Cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayar ya atau nilai wajar yang merupakan pertimbangan lain untuk mendapatkan aset ya pada saat diakuisisi, pada saat diperoleh. Jadi kurang lebih cost itu adalah harga perolehan dari bahasa sederhananya. Jadi kas atau ekuivalen kas atau nilai wajar yang menjadi pertimbangannya ya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset saat aset itu diperoleh. Kurang lebih cost itu adalah harga perolehan gitu ya. Jadi ada pengorbanan, ada ngeluarin uang gitu ya, atau itu nilai wajar dari aset tertentu, nah itu namanya cost. Jadi kalau adik misalkan sekarang ngeluarin uang 10 juta untuk beli laptop, maka itu adalah cost dari laptop itu. Jadi kalau adik ditanya sama temennya yang bukan orang akuntansi, berapa harga laptopnya itu ya? Dapat berapa itu laptop? Nah, kalau orang akuntansi nanyanya, itu cost laptopnya berapa gitu ya. Jadi harga perolehan dari laptop itu berapa? Nah, karena by definition itu the amount of cash or cash equivalence paid. Jadi adik kan ngeluarin uang 10 juta dalam kasus ini gitu ya. Atau kalau mungkin nanti bicara fair value, nilai wajar, misalkan misalkan ya kalau itu tidak ada harga ininya yang pastinya ya price tag-nya misalkan itu barang berapa harga wajar yang kira-kira jadi pertimbangan adik untuk mendapatkan aset itu gitu ya. Nah, itu juga disebut sebagai cost. Jadi pada intinya cost itu adalah harga perolehan bahasa sederhananya. Kemudian ada expense. Nah, expense itu singkat cerita adalah kalau bahasa sederhananya
the expired, saya tulis ya. Nah, expense adalah the expired cost atau the proportion of cost that has expired. Jadi proporsi atau porsi dari cost yang sudah expired. Kalau tadi cost-nya adalah cost laptop itu adalah 10 berapa tadi 10 juta, maka expense-nya berapa? Nah, ketika adik memperoleh cost dari laptop itu 10 juta, maka tadi adik saya bilang melakukan estimasi dan judgment, ya. Saya beli laptop, saya bisa gunakan ini sampai dengan katakanlah 5 tahun ke depan, ya. Bisa saya gunakan untuk usaha, bisa saya gunakan untuk apa ini sekolah dan sebagainya. Jadi ada masa manfaat atau manfaat ekonomis, gitu ya, 5 tahun. Nah, itu estimasi. Nah, kemudian judgment-nya gimana? Ini manfaatnya selama 5 tahun itu bisa dianggap flat nggak? Nah, ya. Oke, kalau manfaatnya dianggap flat, sama rata, pro rata basis, udah pakai straight line method saja. Tapi kalau manfaat laptop itu menurut adik, oh enggak, ternyata di awal tahun manfaatnya banyak, ya besar. Tapi karena keusangan teknologi, misalkan lama-lama manfaatnya makin kecil, manfaatnya makin kecil. Jadi bukan pukul rata, straight line. Nah, metodenya apa? Beda lagi, gitu ya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Atau mungkin, wah ini laptop jarang-jarang dipakai, gitu ya. Kalau dipakai baru bermanfaat. Kalau nggak pernah dipakai, nggak bermanfaat. Kalau banyak tugas, bermanfaat. Kalau lagi banyak ada klien, bermanfaat. Tapi kalau lagi sepi klien, sedikit manfaatnya. Oh, mungkin yang dipakainya jam kerja mesin, gitu ya, metodenya. Jadi pemilihan metode itu didasarkan atas judgment, manfaat ekonomi tadi. Tetapi kalau berapa tahun manfaatnya itu estimasi. Jadi memang akuntansi itu penuh dengan penuh dengan estimasi dan judgment, pertimbangan yang tadi saya bilang, ya. Sebagai pengganti dari tadi approximation tadi itu, ya. Nah, kemudian balik lagi ke kasus tadi, cost-nya adalah 10 juta, expense-nya berdasarkan estimasi dan judgment, misalkan oke, disusutkan sekian tahun, sehingga penyusutannya adalah berapa? 2 juta misalkan, 2 juta per tahun, ya, dan pukul rata, jadi 5 tahun, ya. Estimasinya 5 tahun, tidak ada nilai residu, jadi setiap tahunnya itu adalah 2 juta rupiah. Betul ya? Betul ya, 2 juta ya, kali 5 tahun kan 10 juta ya. Jadi expense-nya adalah 2 juta, berupa penyusutan. Ya, jadi seiring dengan berlalunya waktu, setelah 1 tahun berlalu, tadi estimasinya 5 tahun. Ya, jadi 10 juta itu dibagi 5 tahun, jadi 2 juta per tahun, betul ya? Nah, jadi setelah setahun berlalu, 2 juta rupiah sudah expired. Ya, jadi proporsi dari cost yang sudah expired karena berlalunya waktu. Mungkin juga expired karena sudah usang teknologinya, karena cacat produknya dan sebagainya, atau karena habis digunakan. Jadi cost seperti itu. Ya, jadi proporsi dari cost yang expired itu namanya expense. Gitu ya. Terus kalau tadi saya tanya gaji karyawan itu sebenarnya salary cost apa salary expense? Nah, gimana? Kalau tadi dia depresiasi, expense. Ya gimana? Yoga, Dek, ya silakan. Kalau menurut saya tuh gaji karyawan itu dia termasuk cost, Bapak. Karena pertama gaji karyawan itu kan dia langsung ikut atau terjun dalam proses produksi dalam suatu perusahaan. Jadi dia termasuk dalam kategori cost, Bapak. Ya. Jadi disinilah trikinya ya. Kalau kita mau strict dengan definisi cost sama expense, maka seharusnya salary tadi itu, jadi karyawan kerja, kemudian kita ngeluarin duit. Nah, pengeluaran duit tadi itu seharusnya adalah expense karena dia sudah expired. Jadi karyawannya sudah bekerja kan sudah lewat, artinya sudah expired, ya. Dan kita memberikan kompensasi, dan kompensasi itu untuk sesuatu yang sudah expired. Nah, tetapi masuk ke definisi cost, masuk juga di sana. Jadi biaya atau kas yang dikeluarkan, kalau tadi bayar gaji karyawan, kas yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan manfaat. Ya. Aset itu adalah resources, manfaat yang bisa dia terima. Ya. Jadi cost juga masuk di sana, expense juga masuk di sana. Jadi dalam hal ini, salary cost sebesar katakanlah 100 juta yang harus dikeluarkan perusahaan dalam satu periode itu bisa dikategorikan, bisa disebut sebagai salary cost,
karena masuk definisi cost tadi. Dan juga dia bisa langsung berupa expired cost, karena sudah lewat. Jadi untuk salary cost, itu bisa juga disebut sebagai salary expense. Kemudian, apalagi tadi itu contohnya, apa ya, misalkan bayar listrik, misalkan tadi saya sebut ya, kalau bayar listrik gimana, utility cost apa utility expense, nah itu juga mirip seperti salary tadi, itu bisa disebut sebagai utility cost, bisa disebut sebagai utility expense, gitu ya. Tetapi kalau misalkan penyusutan itu sebenarnya seharusnya adalah expense, gitu ya, seharusnya ya, karena hanya porsi tertentu dari cost-nya yang apa itu yang expired, gitu ya. Atau kalau misalkan bayar asuransi sekaligus di muka, nah itu disebut sebagai cost sebenarnya. Itu kan apa namanya, prepaid cost kan, makanya disebut sebagai prepaid cost ya, cost yang dibayar di awal, ya, dibuka keseluruhannya. Tetapi kemudian seiring dengan berlalunya waktu, maka ada pengakuan expense, ya, insurance expense, gitu ya. Jadi dibayar sekaligus premi asuransinya untuk setahun ke depan, untuk 12 bulan ke depan, gitu ya. Jadi yang dibayar di depan itu kalau strict dengan definisi cost itu disebut dengan cost, sehingga diakuinya di neraca atau laporan posisi keuangan. Seiring dengan berlalunya waktu, proporsi dari cost tadi itu, asuransi dibayar di muka itu sudah expired. Yang expired, proporsi yang expired itu disebut sebagai expense, ya, sehingga apa itu, insurance expense, bukan insurance cost yang tadi dalam konteks itu, tetapi prepaid-nya prepaid cost. Tetapi memang literatur itu, literatur terutama literatur akuntansi biaya atau cost accounting itu apa istilahnya, sering menukar-nukar, apa istilahnya, interchangeable, jadi bisa dipertukarkan antara cost sama expense, gitu ya. Tapi kalau memang kita strict dengan apa itu definisi dan sebagainya, memang harusnya dipisahkan. Kapan kita harus bilang itu cost, kapan harus kita bilang itu expense, dan kapan cost dan expense itu bisa dipertukarkan. Seperti kasus apa itu salary ya, salary cost, salary expense itu bisa, utility cost, utility expense itu bisa, tetapi dalam konteks misalkan tadi itu penyusutan itu sesungguhnya apa namanya, depreciation expense ya, bukan depreciation cost. Kemudian apalagi tadi itu prepaid ya, prepaid cost bukan prepaid expense, tetapi ya di literatur ada yang bilang prepaid expense ya. Kemudian insurance-nya tadi ya, proporsi dari prepaid insurance itu adalah insurance expense ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi secara teoritis kalau kita strict dengan definisi, maka seharusnya ada benang merah ya di sana. Kapan kita bilang cost, kapan bilang expense, kapan cost dan expense bisa dipertukarkan, istilahnya bisa dipertukarkan. Tetapi ada kalanya mereka harus strict. Nah, jadi seperti itu ya. Itu tambahan pengetahuan saja ya. Nanti mungkin ketika kita bicara elemen laporan keuangan, kita bicara lebih detail tentang hal ini ya. Oke, saya kira itu. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ayo. Nggak ada? Oke, karena ini sudah jam 6 ya, saya kira udah lelah semua ya. Mungkin dari pagi kuliahnya ya, agak nggak masuk. Saya berharap, apa ya, mungkin saya beda dengan dosen-dosen kebanyakan ya. Kalau dosen kebanyakan suruh buat RMK, kemudian ya nggak diulas, tidak diprovokasi. Kalau saya ingin memprovokasi sehingga semakin berpikir itu ya, adik-adik dapat manfaat yang besar. Jadi bukan dosen yang lepas tanggung jawab ya, adik mengambil alih fungsi. Jadi tugas ini supaya tidak ada salah kaprah, supaya adik tidak hanya apa ya, menunggu informasi yang saya sampaikan, tetapi adik sebelum kuliah sudah menyiapkan, sudah membaca, sudah menyiapkan PowerPoint, saya asumsikan sudah membaca banyak literatur, sudah ada pemahaman yang cukup ya, dan kemudian disampaikan di kelas atau secara virtual. Saya berharap kelompok lain menanyakan ya, mendiskusikan, memprovokasi, kenapa begini, kayak tadi saya misalkan, kok
dibilangnya seperti ini, maknanya apa? Tolong diklarifikasi atau apalah ya. Saya ingin yang seperti itu sehingga ada manfaat bagi yang menyajikan, kemudian yang menanyakan juga bukan mencari-cari kesalahan, tetapi juga ada tambahan informasi dari yang disampaikan oleh penyaji. Jadi semua ini manfaatnya sesungguhnya untuk adik-adik, gitu ya. Saya cuma fungsinya memfasilitasi atau mungkin memprovokasi, ya, mancing-mancingin pertanyaan kalau misalkan belum ada yang bertanya. Pinginnya seperti itu, tapi tadi mungkin agak kalem-kalem semuanya ya. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya ini ya ada brainstorming, gitu, otaknya diperes, gitu ya. Supaya tajam otaknya itu ya, gitu ya, supaya pengetahuannya meningkat, gitu ya. Kalau kemarin sekedar teknis, telan mentah-mentah apa yang dikatakan dosennya, harus diginikan perlakuan akuntansinya. Nah sekarang adik semakin mengasah, kenapa kemarin saya bilangnya cost kayak tadi ya, kok bilangnya cost, kok sekarang katanya itu expense. Nah, model-model begitu yang saya ingin adik dapatkan, gitu ya. Bukan menyesatkan, tetapi memang seharusnya seperti itu ya. Ketika adik kemarin belajarnya mungkin adik cuma telan mentah-mentah ya, sekarang ternyata ada pembedanya. Informasi yang bertambah itu yang harus kita, incremental itu yang harus kita peroleh setiap hari ya, sehingga kita pengetahuannya semakin luas. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya semakin bagus diskusinya ya, saya tunggu ya. Oke, kalau nggak ada ya sekarang istirahat dulu ya, mungkin kecapean adik-adik. Ya, sampai ketemu, jaga kesehatan ya semuanya ya. Oke, bye-bye. Terima kasih Saya Bapak. akhiri ya. Terima kasih, Saya Pak. akhiri. Terima kasih Bapak. Iya, saya akhiri ya. Oke, Terima kasih, bye-bye. Bapak.